Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Petra di Yordania, Madain Saleh di Arab Saudi, dan piramid di Mesir adalah beberapa situs bersejarah Islam yang kini banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Tempat-tempat tersebut menyimpan sejarah kelam pada zaman Nabi. Di tempat-tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membinasakan kaum-kaum yang mengingkari dakwah para nabi di masanya. Lalu apakah umat muslim diperkenankan mengunjungi atau berwisata ke tempat-tempat yang pernah diazab Allah seperti itu? Jawabannya, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan menuju Tabuk, beliau melewati Hajar Madain Saleh, satu daerah yang dulu ditempati umat Nabi Saleh alaihi salam, Samud. Kala itu puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasul pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad 5466 dan Bukhari 4419. Dalam riwayat lain, beliau secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti itu, kecuali sambil menangis. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 433. Tentu saja saran beliau itu tidak hanya berlaku untuk sahabat di masa itu. Peringatan ini berlaku untuk semua umat beliau. Karena itulah hadis ini bisa menjadi landasan para ulama tentang larangan berkunjung ke tempat umat-umat masa silam yang diazab oleh Allah karena kedurhakaannya, hanya karena ingin tahu atau piknik atau sebatas mengambil gambar. Karena Nabi SAW memberikan peringatan, jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Di antara semua makam yang ada di Madain Saleh, Qasr Al-Farid merupakan yang paling berkesan. Dari Qasr Al-Farid, pemandangan batu-batu potong di tengah padang pasir menampilkan pemandangan luar biasa. Bongkahan batu berwarna keemasan muncul dari dataran padang pasir dengan ukiran hasil tempaan hujan dan angin berabad-abad. Bangunan ini dinamakan Al-Farid karena merupakan bangunan tunggal di antara batu-batu raksasa. Namun tampaknya sebagian pahatan Qasr Al-Farid belum selesai. Sejumlah sumber menyebut bangunan ini dibuat atas instruksi seseorang bernama Hayyan bin Qoza. Ada pula makam Al-Sani yang mempresentasikan elemen kunci pada makam-makam peninggalan kerajaan Nabatea. Makam ini memiliki 5 objek elemen, pahatan di atas pintu, dan sebuah mihrab tempat jenazah dikuburkan. Di kawasan bersejarah ini juga ada Al-Kharemat, sebuah situs yang memiliki 20 kuil dengan kondisi yang masih terjaga baik. Di situs ini terdapat banyak simbol yang mirip simbol-simbol pada peradaban Mesir dan Ethiopia. Seekor griffin dan bunga-bunga nampak pada sebuah cawan yang digunakan untuk ritual pemakaman. Kesunyian Madain Saleh memberi kesan tersendiri. Berjalan-jalan di sekeliling bangunan yang tertinggal hanya jejak kaki atau bekas ban. Madain Saleh nampak seperti orang yang kesepian dan dingin, tapi wujudnya tak lekang oleh waktu. Berbeda dengan Petra yang ramai turis, penjual cenderamata, dan keledai tunggangan, Madain Saleh sangat sunyi karena tidak banyak orang di sana. Sebagian umat Islam tak mau mengunjungi Madain Saleh karena situs ini diyakini dikutuk akibat kaum yang hidup di kerajaan Nabatea membangkang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara visa untuk wisatawan non-muslim sulit didapat. Akibatnya jarang ada wisatawan yang berkunjung ke Madain Saleh, kota di tengah gurun itu.
Selama bertahun-tahun, Dewan Tinggi Ulama Arab Saudi memberlakukan fatwa yang melarang muslim mengunjungi situs yang dulunya menjadi tempat tinggal kaum Samud yang diazab. Fatwa ini didasarkan pada hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas Madain Saleh menuju Tabuk. Saat melintas, Rasulullah berkata, "Jangan melintasi tempat tinggal di mana orang-orang berbuat dosa, bahkan tidak menitikkan air mata atas kesalahan mereka." Menangis atau menitikkan air mata dalam hadis itu maksudnya menyesal karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga meminta para sahabat untuk tidak memakan dan meminum air dari daerah itu. Belakangan setelah fatwa itu dicabut, para arkeolog dari Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman meneliti situs ini untuk menggali sejarahnya. Badan Pariwisata dan Cagar Sejarah Arab Saudi bahkan mempromosikan situs ini untuk menghidupkan ekonomi lokal. Bagi pemerintah Saudi merupakan perjuangan sendiri untuk membuat Madain Saleh jadi objek menarik bagi wisatawan. Diabaikan bertahun-tahun dikenal sebagai tempat terkutuk, anak muda Saudi tidak banyak yang tertarik menggali sejarah di sana. Pemerintah Saudi juga mempermudah akses jalan menuju ke sana. Namun pemerintah Saudi sengaja membiarkan Madain Saleh tanpa restoran atau toko serba ada. Alasannya karena mereka mengikuti perintah Rasulullah untuk tidak makan atau minum di tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bangunan, para arkeolog yang berhasil menggali situs Madain Saleh juga menemukan potongan kain, tali, dan material organik lain. Temuan material ini diharapkan bisa memberi informasi mengenai praktik penguburan jenazah warga Nabatea kala itu. Tidak jauh dari Madain Saleh, ada sebuah bukit bernama Jabal Idlib, bukit yang diyakini jadi tempat orang-orang Nabatea menyembah dewa gunung Dushara. Jabal Idlib punya sebuah bangunan dengan relung berukir untuk pemujaan. Di sana juga ada kanal-kanal untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke penampungan air. Ini jadi contoh lain kemampuan orang Nabatea menampung air. Dari Jabal Idlib, Madain Saleh terlihat jelas. Pemandangan akan terlihat lebih indah menjelang sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.